Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terus sekarang Bung Karni, saya senior sekarang nih. Senior? Iya, semua junior saya nih. Oh ya. Saya tamatan 65. Oh iya. Lebih tua dari Pak Endro. Oh Endro 67, saya pelonco dulu tuh. Wiranto juga 68, Sugitioso apalagi tuh. Enggak, bukan ini saya pertama kali terima kasih ya. Saya Dewan Pembina YSO Adabiah di TV One, Bung Karni meresmikan sana masjidnya. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Semoga berkah. Sama-sama. Saya ini tuh sudah yang Bukoni tadi, saya nggak perlu komentar lagi sebenarnya. Kenapa sih saya bilang? Saya ini kan, saya bilang saya ulama pesantren, saya bilang Bukoni kan. Usia lanjut masih aktif, pensiun santai tapi keren ya. Ini saya pakai jasim jaga kekerenannya ya, pakai kopiah ya. Terus saya bilang ini, saya PDIP 3 saya bilang. Penurunan daya ingatan, pendengaran, pendapatan dan pengeluaran. Ini pensiun bintang 2-nya berapa? 4 jutanya pokoknya. Ini bukan mengeluh ya, bukan ini. Enggak, ini fakta. Dan terus kita kembali lagi kepada laptop lagi. Tragedi Ciracas kok terulang lagi. Ya saya terus terang aja, semenjak ABRI dipecah TNI dan Polri, TNI banyak tantangan, Polri banyak tentengan. Ditanya aja ke masyarakat tuh, makanya ada apa sebenarnya? Ini sebenarnya ini bukan hanya TNI dan Polri aja, 3 mitra ini. TNI, Polri, masyarakat. Ini bukan satu jalan ya, soalnya saya takut, makanya saya jarang bicara, takut saya nanti tuduh makar saya, atau nanti macam-macam lah itu sekarang kan tuh. Dan masyarakat tahu, kenapa? Lah Pak, polisi tidur aja udah merepotkan, apalagi polisi bangun, bilang, mohon maaf nih. Ini fakta kan gitu ya. Dan tadi saya bagus, Kasat hebat, tegas. Tapi lihat dong, saya di Batalion Parah dulu, Komandan Peleton sampai Komandan Kompi. Nggak ada anak buah yang salah 100% itu nggak ada. Yang salah komandan pemimpinannya. Bagaimana pemimpinannya? Dulu di batalion aja itu ada paroh, Islam, Katolik, Hindu, Buddha. Semuanya ada. Sekarang nggak ada, hanya Kapus Bintal aja yang ada kan. Jadi memang prajurit itu perlu pembinaan. Ini tanggung jawab komandan. Dan nggak ada komandan yang anak buahnya itu dosa itu. Makanya saya sebagai Puspom ABRI dulu, Polri saya banyak periksa dulu kan, yang banyak melakukan pelanggaran darat, laut, udara itu adalah polisi. Polri yang banyak melakukan tindak pidana itu. Nah, kalau kita periksa itu cepat dipindahkan, dimutasikan. Dia yang melindungi anak buah itu kebanyakan terus polisi. Saya pernah kasus Trisakti kan tuh, Endarji itu dan Pomdamnya. Saya minta itu yang melakukan penembakan itu kan, yang di flyover itu. Ya. Saya minta senjata polisi yang sana pasti periksa. Itu almarhum Sudibyo nggak mau. Saya beritahu Pak Wiranto, Panglima, itu senjatanya coba kita sarahkan sama POM. Akhirnya dengan jaminan Pak Dio bilang, pokoknya anak buah saya jangan tempeleng Pak Samsu ya. Saya jamin enggak. Baru diserahkan. Tapi enggak tahu diduduknya apa. Waktu diperiksa sama Guntur, enggak mau jawab. Ya ditempeleng juga kan itu. Ya itulah permasalahannya. Saya juga dulu berani saya dengan polisi. Ada yang salah di jalan saya lihat tuh, loh saya lihat ada apa nih kok rame-rame. Itu lihat di bak mobilnya itu udah penuh duit. Lagi itu masyarakat lihat tuh. Saya bilang, kamu ada apa? Kamu mau lukan ABRI-nya? Saya tunjuk dia. Masyarakat pelutut tangan tuh. Ya tapi ya udahlah, mau apa lagi? Sekarang saya nggak berani dengan polisi. Apalagi pakai senjata panjang tuh. Kalau mengenai HAM, pelanggaran HAM, terus terang aja, polisi yang banyak melakukan pelanggaran HAM, hak asasi manusia tuh. Saya ketemu dengan anak Yonke sekarang tuh. Digebukin.
maaf nih Pak, itu playernya di Strom. Sampai dia nggak, udahlah Pak, bikin aja pasal apa, sudah tulis saja semua pasal, tuduhkan sama saya. Saya bilang nanti oke deh, saya siap untuk jadi pengacara kalian. Saya juga punya law firm kemarin. Saya siap membantu kalian. Nah, jadi permasalahannya kembali, ya itulah. Ini bukan hanya permasalahan yang sepele aja, seperti Pak Poto tadi bilang tadi kan. Ya sebagai orang pengamat intelijen juga, pengamat militer juga. Ya. Dan ini permasalahannya udah sebenarnya sepele, tapi sepele itu cukup rumit juga. Harus diselesaikan tuntas. Dan sekarang tadi, dulu bagaimana sih? Tentara tuh, kalau ada huru hara itu, ya dengan pengadilan huru hara. Enggak sekarang harus dengan senjata panjang, dengan pistol tembak sampai ada yang korban tuh kan. Enggak, dulu pengadilan huru hara. Kalau mau belajar pengadilan huru hara sama tentara lah tuh kan. Saya dulu kalau udah turun tuh polisi militer, aman semuanya kok, selesai kok. Nah, inilah yang perlu kita anukan. Jadi seperti apa yang tadi disampaikan oleh mantan Kabais, ya, mantan Bu Koni juga pengamat militer, tadi juga Setioso juga sama itu profesor tadi juga, itu benar kok. Dan oke, silakan aja. Itu hanya komandan kok, haknya Ankum kok, hanya Kasat kok itu. Tapi ingat, nggak ada prajurit yang salah 100% itu. Komandannya juga. Kalau kita tuh kan to step up, 2 di atasnya itu kan, itu harus diperiksa juga. Dan TNI itu adalah tentara rakyat, dari rakyat untuk rakyat dan berada di lingkungan rakyat. Dia nggak bisa dipisah-pisahkan itu. Jadi itulah emang jiwa korsanya yang salah, itu harus dihukum sesuai dengan pelanggaran pidana yang dilakukannya. Itu harus tuntas. Tapi apakah perlu dipecat dia? Dipandu dulu lah. Kalau itu semua dipecat, nanti akan jadi itu bukan main. Teroris mendekati dia. Udahlah, kamu nggak berguna lagi ya. Mari kita bergerak. Itu mungkin saja kan gitu. Ini harus diperhatikan juga. Apalagi kita sekarang ini, wah merdeka, iya merdeka dari penjajah kita. Sekarang kita merdeka, bukan belum merdeka kita. Kita dijajah oleh oknum tertentu sekarang nih gitu. Terus terang aja yang sekarang nih. Jadi nggak ada, makanya menyimpulkan ini hasil diskusi ini juga nggak bisa diserahkan begitu gampang saja, enggak. Harus dapat dipecahkan oleh pemerintah sendiri. Ya sekarang ada apa-apanya Pak? Hukum bisa dibeli kok. Tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu KPK. Saya berapa kali, saya demo kok mengenai BLB dan Senturi dituntaskan. Kalau nggak bisa itu kayak itu berarti KPK itu Komisi Pelindung Koruptor sebenarnya. Itu BCA dirampok gitu. Saya dengan HMS Sasmita itu, saya ada Dewan Pembina daripada HMS, Himpunan Masyarakat Sejahtera. Sasmita ketuanya, kita bergerak itu. Sampai sekarang nggak ada. Nah, itu. Throw big fish ke uang itu siapa? Nah, itu Sasmita punya itu. Itu kan pernah bicara juga di ini kan, di Lawyers Club kan itu. Gak ada, jadi memang ini juga harus dituntaskan lah permasalahan ini. Bukan hanya sekadar didiskusikan di Lawyers Club ini aja. Atau pendapat-pendapat kadang-kadang sekarang tuh kita, maka saya takut bicara kok.